Sebelum Allah memaparkan rangkaian ibadah, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa dalam hatinya ada rasa mengagungkan kepada syariat Allah, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ta'zim itu adalah pekerjaan hati, perasaan yang berupa pengagungan dan penghormatan sebelum memasuki ibadah. Itu merupakan anjuran dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Sebelum sholat, bagaimana rasa ta'zim kita dari lubuk hati terkait tentang urusan sholat. Sebelum puasa, bagaimana perasaan hati kita mengagungkan terkait urusan puasa. Begitu pula selanjutnya. Mudah-mudahan Allah menitipkan ke dalam hati-hati kita rasa mengagungkan terhadap amal-amal soleh, rasa ta'zim terhadap perbuatan-perbuatan taat. Amin ya rabbal alamin. Salahkah seseorang menganggap tiap malam Lailatul Qadar? Salah? Bukan salah. Tidak salah. Keyakinan dan perasaan bagi dia pribadi mengatakan tiap malam bagi saya ada Lailatul Qadar. Salah? Bukan salah. Sebab Allah Ta'ala menganjurkan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunni bi masya. Aku tergantung dengan perasaan seorang hamba. Kalau dia perasaannya husnudzan kepada aku bahwa tiap malam adalah Lailatul Qadar, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Rasa ta'zim ini perlu kita bawa sebelum masuk ke dalam area taat dan ibadah. Rasa mengagungkan dengan taat, rasa hormat dengan taat, ini perlu kita kondisikan, perlu kita jaga bersama-sama. Makanya awal Ramadan, Masya Allah, Masjid Makmur. Kenapa? Ada sisi taklim. Malam Ramadan, malam Ramadan. Ketika berlalu hari demi hari, malam demi malam, sofnya tambah maju, kompak kita ini. Kenapa? Karena rasa takzimnya mulai surut. Kata ulama, coba kalau seorang anak bisa mengagungkan kepada orang tuanya kayak Uwais Al-Qarani, jadi wali semuanya. Uwais Al-Qarani tahu, yang diangkat oleh Allah Ta'ala, kemuliaannya sampai namanya disebut oleh Rasul, padahal belum pernah ketemu dengan Rasul. Penyebabnya cuma satu, karena rasa takzim dan hormat kepada orang tua. Ulama mengatakan, kenapa cuma Uwais? Coba perasaan seorang anak semuanya lah sampai hari kiamat disamakan dengan perasaan Uwais Al-Qarani mengagungkan orang tua. Allah Ta'ala tidak akan mengharamkan memberikan kedudukan kepada setiap anak seperti kedudukannya Uwais Al-Qarani. Tapi rasa takzim, rasa hormat inilah yang perlu untuk kita kondisikan. Salahkah jikalau seseorang menganggap depan yang ada di depannya wali min auliyaillah? Enggak salah. Orang yang ada di samping kanannya wali min auliyaillah, enggak salah juga. Orang yang di samping kirinya jadi wali min auliya, enggak salah juga. Karena Allah Ta'ala memberikan patokan, ana inda dhanni abdi bi. Dan tidak salah satu majelis ini yang kita hadiri, satu tok ini bisa dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pintu untuk kita mendapatkan husnul khatimah, untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
Pepatah ulama mengatakan al-madad ala qadril mashhad. Al-madad ala qadril al-madad ala qadril mashhad. Ganjaran Allah Ta'ala itu akan diberikan kepada perorangan berbeda-beda, bagaimana tergantung menyikapi ketika orang itu beribadah kepada Allah. Tadi disampaikan dalam tausiahnya, sholat tarawih sama-sama di masjid, bahkan mungkin sofnya sama, imamnya sama, sama-sama, yang 8 dengan 8-nya, yang 20 dengan 20-nya. Selesai pulang, pahalanya beda-beda. Kok bisa beda-beda? Padahal rangkaian amalnya sama. Apa yang membedakan? Bukan zatnya amal, tapi seseorang ketika beramal, satunya ada 5 niat, yang satunya ada 10 niat, yang satunya ada 15 niat, yang satunya khusyuknya cuma berdiri, yang satunya rukuknya juga khusyuk, iktidalnya juga khusyuk, dan seterusnya. Yang membedakan bukan karena zatnya ibadah, tapi rasa pengagungan terhadap suatu ibadah. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa taklim, bahkan tiap malam demi malam lebih gede, lebih berat, lebih besar, lebih kualitas. Amin ya rabbal alamin. Tuh tenggene hadis Kanjeng Nabi, man adraka Lailatul Qadri al-isya'a wal fajr fi jama'atin faqad adraka Lailatul Qadri bin nasibil wafir. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, nih perasaan Rasulullah nih, barang siapa Ramadan isya'nya jamaah, subuhnya dia sudah mendapatkan kesempurnaan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Niki dalil yang kuat. Sabda pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diburu oleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berusaha terus menerus untuk mendampingi Kanjeng Nabi. Beliau bersabda, man adraka Lailatul Qadar, barang siapa yang mendapati isyaknya dan mendapati subuhnya fi jama'atin, setiap jamaah, maka dia telah mendapati Lailatul Qadar bin nasibi, dengan bagian al-wafir yang sempurna. Artinya apa? Bagi Anda, kalau di malam itu bisa isya jamaah, subuh berjamaah, berarti Anda berada di malam-malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan tarawihnya, bagaimana dengan tadarusannya, bagaimana dengan sholat tahajudnya, bagaimana dengan Qur'annya, dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Di zaman dahulu ada seorang majusi, penyembah berhala. Orang majusi non muslim, bukan orang muslim, tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan sucinya umat Islam. Pernah suatu ketika lihat anaknya makan di siang hari. Di siang hari dalam keadaan terbuka. Padahal itu majusi. Si majusi bapaknya melihat anaknya makan sembrono, dipukul. Hei anakku, nek mangan ning omah. Kalau makan ini orang majusi loh Pak. Kalau makan di rumah, kita hormati. Ini bulan suci kaum muslimin. Ngoten niku amalan sae napa sae? Sae. Kalau amalan sae tidak perlu dari siapapun. Kalau sesuai dengan agama Islam, walaupun itu datang dari non muslim, dianggap baik. Dipukul, anakku, masuk rumah, jangan makan kelihatan orang
Islam. Makanya saya pribadi sangat setuju ada warung kikil, tapi khusus untuk malam pertama kemarin, malam perbedaan antara saudara kita NU dengan, saya anjurkan warungnya dipakai kikil semuanya, karena menghormati yang belum, yang sudah puasa. Itu toh, lainnya saya nggak setuju. Paham Pak? Perbedaan masuk Ramadan kan beda antara saudara NU dengan saudara Muhammadiyah. Kalau Ustadz Muhammad NU. Di malam pertama bagi saya sangat setuju. Ya, yang NU belum puasa tutup, menghormati yang sudah puasa. Itu tok saya. Yang lain saya belum bisa setuju. Dipukul, dipukul. Setelah 1 minggu dari kejadian itu, si Majusi ini meninggal dunia. Majusi, nggak iman, nggak Islam, penyembah berhala, kufur, musyrik di hadapan Allah. Keluar dari hatinya rasa takdim. Sholat enggak, puasa enggak, i'tikaf enggak, ngaji enggak, non muslim. Tapi setetes dari amalia hati yang keluar dari siapapun, janjinya Allah Ta'ala akan mendapatkan suatu keberuntungan. Setelah 1 minggu dari kejadian itu, si ayah tadi Majusi meninggal dunia. Orang alim dari kalangan daerah itu mimpi ketemu dia masuk ke dalam surga. Si alim dalam mimpinya, hei, kok di surga kamu? Surga itu milik kaum muslimin. Kamu ini Majusi, kok bisa masuk surga? Allahumma sholli ala Muhammad. Gampang nih masuk surga niku, gampang. Tapi pasang hati. Pasang hati. Jadi kita jangan fokus dengan bilangan tadi disampaikan, bilangan ibadah sekian, lamanya sekian. Jangan. Sebelum kita nak ibadah, sebelum kita mau ibadah, tata dulu niat kita. Saya ini mau ke rumahnya siapa? Ke rumah Allah. Adabnya dijaga, akhlaknya dijaga, niatnya dijaga, bersihkan kotoran zahir, wabil khusus bersihkan kotoran batin. Loh, di luar masjid saja kita maksiat nggak boleh, apalagi di dalam masjid, karena ada 2 rakaat tarawih belum selesai sudah pulang, atau mungkin yang baru 4 rakaat pulang, atau mungkin yang pendapat 20 melok-melok yang 8 pulang. Jaga hati, jaga hati. Kita ibadah tidak diperintahkan untuk menilai ibadah orang atau menyinggung ibadah orang. Kita dianjurkan untuk menjadikan diri kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika si alim tadi melihat dalam mimpinya si fulan masuk ke dalam surga, ditanya, hei fulan, itu surga milik kami kaum muslimin, kok kamu masuk surga? Kata orang Majusi, betul. Tapi ketika rohku dalam tenggorokan saat sakaratul maut, Allah kirimkan hadiah kepada aku berupa syahadat karena hormatku dengan bulan Ramadan. Belum sholat, belum puasa, belum pernah melakukan apa-apa selama hidupnya ketaatan. Cuma sedetik sebelum ruh diambil oleh Allah Ta'ala bisa mengucapkan syahadat. Syahadat satu takmil dalam sekejap umurnya. Karena perasaan mengagungkan bulan suci Ramadan bisa mendapatkan surga beserta isinya. Bagaimana yang dikasih anugerah tiap hari bisa menghadiri majelis ta'lim. Alhamdulillah. Bagaimana bisa istiqomah tiap malam mengerjakan tarawih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Nggih, monggo riyen. Dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha, awabin dan sebagainya yang sifatnya sunnah, agar supaya pahalanya tidak satu, agar menjadi 70 kali harus dinadari. Yang kami ingin tahu bagaimana memadukan niat nadar sama niat sholat sunnah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pertanyaan tersebut secara khusus dan pertanyaan yang sudah masuk ke grup Majelis Alia, semoga Allah meridhoi kita dan menitipkan sir-sir ilmu kepada kita sehingga kita dipermudah untuk mengamalkan secara istiqamah sampai kita meninggal dunia, wabil khususil khusus di hari-hari di malam-malam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Perkara wajib, hukum wajib itu ada dua sebab. Ada yang memang zatnya itu wajib, seperti sholat 5 waktu itu paten, zatnya wajib. Puasa Ramadan zatnya dari sananya wajib. Zakat, haji bagi yang mampu. Ada hukum wajib itu, kalau bahasa anak pondokan namanya arid, kedatangan baru. Asalnya enggak wajib menjadi wajib. Kapan? Ketika dinadari. Iktikaf hukumnya apa? Sunnah. Tolong monggo di bulan suci Ramadan ambil bagian. Pada derek mriki sebelum sholat tasbih monggo, setelah taraweh mboten wangsul derek tadarusan jam 09.00 sholat tasbih monggo. Nek tadi tiap malam diadakan teng Sunan Giri sholat tasbih tiap malam nggih, mantun taraweh sambil zikir doa nopo tadarusan nopo maos Quran piyambak sampai jam 9 sholat tasbih. Yang kelihatannya sudah ada masuk pertanyaan tentang tasbih. Mudah-mudahan masjid Segresik secara khusus dimakmurkan oleh Allah, musola Segresik secara khusus dimakmurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan masjid musola dimanapun berada. Itu i'tikaf hukumnya sunnah. Tapi kalau dinadari hukumnya wajib. Kalau sunnah kan ngeten niate, nawaitul i'tikafal masnun, aku niat i'tikaf sunnah. Ketika masuk ke pintu biasanya sebagian bisa tulisan nawaitul i'tikafa al-masnun atau nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Berarti pahalanya sunnah satu. Tapi kalau jenengan nadari, demi Allah saya mewajibkan atas diri saya untuk i'tikaf di Masjid Sunan Giri bebas, khususnya bagi orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala pilihan bisa hadir 5 waktu untuk jamaah di masjid. Alhamdulillah ya, diniati saya mewajibkan diri saya, kalau bahasa Arabi lillahi alayya an a'takif, atas diri saya ya Allah wajib untuk i'tikaf di masjid. Maka niatnya nawaitul i'tikafa fardhon atau nawaitul i'tikafal wajib lillahi ta'ala. Itu semisal contoh nggih. Dan bukan hanya di bulan suci Ramadan. Nazar itu kan bahasanya kan mewajibkan dirinya pribadi yang tidak diwajibkan agama untuk yang lainnya. Isyraq hukumnya apa? Sunnah, semuanya sunnah. Tapi bagi Anda bisa kena hukum wajib kalau jenengan wajib pakai piyambak. Demi Allah Gusti saya mewajibkan nanti isyraq. Nah, berarti hukum isyraq jatuhin apa? Wajib. Begitu pula sholat tarawih. Nah, cuma hati-hati kalau seseorang sudah nazar kok dilanggar, kena kafarah.
Kena bayar kafarah. Makanya kadang-kadang ada yang nggak sanggup karena belum bisa menentukan bisa atau tidak bisanya. Cuma kalau i'tikaf mudah sekali. Karena setiap jenengan masuk masjid, sholat itu jenengan pasti masuk ke dalam waktu-waktu i'tikaf. Kan i'tikaf itu sekadar subhanallah. Ada orang masuk nih masjid, kadar subhanallah. Keluar itu sudah niat i'tikaf. Walaupun tidak duduk. Apalagi dengan sholat berjamaah. Monggo, ya, khususnya ketika sholat jamaah, jenengan usahakan nek saged i'tikafin jenengan nadari supados i'tikafnya menjadi i'tikaf wajib. Kalau sholat fardu nggak perlu dinadari Pak, karena zatnya sudah wajib. Wahakadha sholat duha, sholat taraweh dan lain sebagainya. Berarti kalau duha bagaimana nadar? Usolli fardhu duha untuk kamu toh. Ngoten kalau dinadari. Usolli taraweh al-mangdurah untuk kamu toh, yang lain dah. Kecuali bagi yang mau nadar. Wallahu taala alam. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ini hari Kamis, mungkin besok libur dulu, buat pilih badai diisi kali kesepakatan takmir. Insya Allah kepanggih pada hari Senin yang akan datang. Mudah-mudahan pahala kita naik, derajat kita naik, kualitas kita di hadapan Allah Ta'ala naik. Harganya mahal Pak, 1 detik di bulan Ramadan mahal banget. Jangankan 1 hari, 1 detik, 1 menit itu mahal naik di bulan Ramadan. Jadi kami berharap insya Allah pertemuan nanti Senin, hati kita tambah takwa kepada Allah, lisan kita tambah takwa kepada Allah, mata kita tambah takwa kepada Allah, level-level titel-titel kita insya Allah di sisi Allah Ta'ala akan dinaikkan menjadi ahli masjid, amin Allahumma, menjadi ahli majlis, amin Allahumma, menjadi ahli jamaah, amin ya rabbal alamin. Guru saya Habib Umar pernah cerita demikian. Di zaman sahabat ada 2 saudara. Yang satu mati syahid. Mati syahid itu mati surga. Setelah 1,5 tahun baru saudaranya mati. Dari kalangan sahabat ada yang mimpi, ternyata yang matinya nggak syahid, yang mati setelah 1,5 tahun tadi itu nggak syahid, itu di surga di atasnya yang syahid. Sahabat mantun mimpi, matur ya Rasulullah, kalau mimpi sing nggak mati syahid tapi matinya diundur kalian Allah Ta'ala 1,5 tahun, kok kedudukannya di atas orang yang syahid? Sepundi? Simple jawaban Rasul. Kan yang diundur 1,5 tahun kan jamaah luwih akeh daripada yang syahid. Allahu Akbar. Jumatane luwih akeh, duhane luwih akeh, apalagi melok Ramadan karo aku. Tidak bisa ditandingi. Makanya beruntung bagi orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diberi oleh Allah Ta'ala senang untuk mengerjakan taat. Makanya khairun nas man tala umruh wa hasuna amal. Orang yang paling baik orang yang umurnya panjang tapi amalnya juga baik. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'amalu. Sejelek-jelek manusia umurnya panjang maksiate akeh. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Jadi Ramadan ini harga mati para rawuh, jangan disia-siakan. Sampai wonten riwayat niku mengatakan naumus shaim ibadah, turune wong poso ibadah. Makanya ini wonten pengajian niku wonten tiyang turu beno Pak, iku mono ibadah. Nggih. Lho, bayangin niki mboten tidur tidak apa-apa kok dinilai ibadah. Ini kalau bukan kualitas puasa, kualitas bulan suci Ramadan. Nggih, hafal fadilah salat tasbih dan caranya.
Untuk fadilah ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, lau kunta min a'dhamin nasi dzamban, jikalau kamu, ini kamu yang dimaksud adalah Abbas bin Abdul Muttalib, jikalau kamu wahai pamanku, jikalau seandainya termasuk orang yang paling ranking di dalam maksiat, paling gede nih wong maksiat, seandainya, maka dengan tasbih dosamu akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Monggo guys, ada kesempatan baik di masjid masing-masing nopo pribadi, monggo. Kalau amalan kami di Hadramaut niku tasbih niku Rafiq niku setelah maghrib digabung dengan awabin yang pakai 6 rakaat. Oke, jadi setelah sholat maghrib, sholat 2 rakaat napa qobliyah ba'diyah, kemudian 4 rakaat digabungkan ya tasbih ya awabin. Nah, tapi nek kondisi tarawih di sini kan jam pinten? Ya akhirnya jangan ketinggalan apa? Ketinggalan bukone nggih, apalagi anak pondok karek talamane kok. Maka silahkan mau mengerjakan apa silahkan, dimanapun waktunya silahkan. Nggih, pun riwayat pertama. Riwayat kedua, jikalau dosamu seperti bilangan butir-butir pasir yang ada di dunia. Allah Akbar. Nah, ya Allah, ono to Pak, wong maksiate saking banyaknya kayak butir-butir pasir di dunia. Karamlin alij, maka dengan sholat tasbih akan diampuni oleh Allah. Allah ghani, Allah niki maha kaya, tidak ada yang tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tinggal kita menghadap kepada Allah. Nggih. Allah yang menciptakan dunia, menciptakan akhirat, menciptakan waktu. Nggak ada yang memaksakan kepada Allah. Justru setiap makhluk akan butuh kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi sugih zat sugih, duwe segala-galanya. Tinggal kita bagaimana menyambut hadiah dari Allah. Yang ketiga, ya, itu jikalau seseorang punya dosa 10 dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa kelihatan, dosa enggak kelihatan, dosa sengaja, dosa enggak sengaja, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa di siang hari, di malam hari, tuntas barokai sholat tasbih. Niki hukumnya sunnah. Bagaimana sholat subuh Pak? Bagaimana Pak? Sholat subuh. Sholat subuh itu apa Pak? Wajib. Tasbih sunnah. Tidak bisa dibandingi Pak dengan fardhu niku. Bahkan ulama mengatakan 1 rakaat witir itu nggak bisa ditandingi orang ibadah dari maghrib sampai fajar. Nggak bisa. Nggak bisa ditandingi dengan tarawih 20 rakaat. Ditambahi dengan tahajudnya semalam suntuk. Kalau ditimbang masih kalah dengan 1 rakaat witir. Kenapa? Karena witir ada yang mengatakan hukumnya wajib. Itu witir. Bagaimana dengan sholat fardu 5 waktu? Cuma kadang-kadang perasaan tadi yang saya terangkan hilang Pak. Waktunya duhur, berangkat duhur. Tuh kadang-kadang maaf sisi perbedaan. Kadang-kadang di Ramadan kelihatan tarawih diagungkan, subuh melungker. Niki kualik Pak. Tarawih yo duhure asari nggak sebanding Pak antara yang fardu dengan yang sunnah. Tapi kita nggak boleh mengabaikan sekecil apapun perbuatan taat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu. Itu 3 riwayat. Jadi manfaatkan sampai riwayat walaupun Abbas seumur sekali. Masya Allah. Walaupun apa? Seumur sekali. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun. Kalau nggak bisa seumur, kalau semua hidup. Kalau nggak bisa, ya wallahu a'lam.
Memang nggak dipilih pangeran. Memang Allah nggak menghendaki. Di Lauhul Mahfuz sana. Ya, masjid terbuka, musola terbuka, majelis taklim terbuka, mic semuanya dengar. Lah kok nggak semuanya bisa hadir? Kenapa? Karena taufik dan hidayah milik Allah. Mudah-mudahan kita insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang menjadi sabab turunnya pengampunan, turunnya rahmat, turunnya hidayah untuk Gresik secara khusus dan umumnya untuk seluruh alam. Amin ya rabbal. Adapun caranya ada dua yang masyhur, itu yang sudah kita ketahui, yaitu setelah membaca Fatihah surat mau senapa? Nggih, tasbih 15 kali. Sisanya semuanya dalam rukun-rukun 10-10. Duduk istirahat terserah. Istirahat itu pakai duduk seperti tasyahud awal atau pakai injinjit napa? Jari kaki injit. Nah, itu 10 kali baru kemudian bangun. Wa hakadha setiap satu rakaat. Dipadamkan atau dinyalakan, kembali kepada kekhusyuan Anda. Mau dipadamkan, Masya Allah, seperti jamaah al-khidmat dipadamkan. Kenapa? Ada pengen menambah kekhusyuan, monggo. Dinyalakan, nggih monggo, bebas. Yang sana benar, yang sini benar, silahkan, tergantung daripada bagaimana cara kita menyikapi yang namanya sholat. Saya lebih khusyuk dipadangke, monggo dipadangke. Saya lebih khusyuk dimatikan, monggo dimatikan. Islam adalah luas, memberikan fasilitas kita kepada apapun. Cuma kalau fikihnya di Hadramut kami pakai kalau malam dijaharkan, dikeraskan suaranya kalau malam. Kalau siang dipelankan karena sesuai dengan waktunya. Kalau malam waktunya untuk mengeraskan, kalau siang waktunya untuk memelankan. Kemudian kalau malam 2 rakaat, kalau siang 4 rakaat. Semoga dengan keterangan semacam ini tergugat hati kita, khusus di bulan Ramadan insya Allah, untuk bisa mengamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Monggo wonten para jamaah. Allah Tuhan itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kita sholat menghadap Allah itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan dari Abah. Semoga menambah keberkahan untuk ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segala sesuatu di dunia itu statusnya makhluk. Semua yang ada di muka bumi ini makhluk, kecuali satu, yaitu Allah. Tempat itu makhluknya Allah, maka Allah jangan disifati bertempat. Waktu makhluknya Allah, maka jangan disifati Allah butuh waktu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di mana Allah, itu pertanyaannya keliru. Karena kata-kata di mana itu kan tempat, dan tempat itu makhluk. Masa pencipta butuh yang diciptakan? Kan tidak mungkin. Ya, kadang-kadang ada di sebagian YouTube atau apa mengatakan Allah di langit, itu keliru, fatal. Allah niku mboten bertempat. Ya. Tapi Allah Ta'ala ada. Di dalam Al-Qur'an diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ada dan tidak menyerupai dengan siapa-siapa. Ya. Pun yang kedua, kita tidak dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menelusuri tentang zatnya Allah. Tidak. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah. Bagaimana Allah
gambarannya bagaimana itu maaf mboten wonten tuntutan. Yang jelas kita diperintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tujuan kita hanyalah beribadah kepada Allah sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, terima kasih Abah. Kita dianjurkan ketika ibadah dua sisi. Ada namanya muraqabah, ada namanya musyahadah. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah. Niku tuntutan, niku anjuran. Nggih, kados maaf ngaten niki merasa di live, dikeker, merasa disoting. Akhirnya bagaimana? Ya berusaha untuk semaksimal mungkin. Itu maknanya muraqabah. Jenengan sholat merasa diawasi. Nggih, kelihatan orang atau tidak merasa diawasi. Di CCTV 24 jam, bahkan lintasan niat pula yang ada dalam hati kita di CCTV oleh Allah. Itu muraqabah. Ada di atas itu namanya musyahadah, melihat Allah dengan pandangan batin. Dari sini ada cerita seorang kiai punya santri. Ada satu santri yang paling dicintai dari semuanya. Sampai sebagian tamu datang ngomong, kenapa hei kiai Anda lebih suka ini daripada yang lainnya? Kata kiai mengatakan, karena ini anak punya kualitas dibanding yang lainnya. Bisa saya coba. Nah, tolong, ini ayam sembelih di tempat jangan kelihatan siapapun. Tolong sembelih di tempat jangan kelihatan siapapun. Dibagikan ayam. Satu ndelik ndongsong ning pundi bawah pohon, satunya ndelik ndongsong macam-macam. Sudah disembelih semuanya. Satu santri yang tadi dipilih membawa dalam kondisi ayamnya utuh tanpa disembelih. Ditanya, kenapa nggak kamu sembelih? Guru, di mana di dunia ada tempat nggak mungkin ada kelihatan, sedangkan Allah melihat saya? Kata kiainya, dengan inilah saya lebih suka daripada yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mungkin ada, Pak. Tidak mungkin ada nyembelih sesuatu tanpa kelihatan. Tidak mungkin, pasti artinya dilihat oleh Allah. Jadi dari pertanyaan beliau, terima kasih. Kita beribadah satu di antara dua. Boleh jenengan kalau sampai maqam muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua maqam namanya maqam musyahadah, bisa memandang dengan pandangan hati kepada Allah. Di zaman sahabat Umar ada orang, wahai Umar, aina Allah, di mana Allah? Kata sahabat Umar, entar ya, tunggu tak kasih jawaban. Masuk ke rumah nggawa pedang, pengen ngerti Allah tak tugel. Wis mati lagi ngerti Allah. Artinya apa? Hal-hal semacam ini perlu untuk kita perhatikan. Ya, maka ketika kita menyembah Allah Ta'ala pakai satu di antara dua, yaitu maqam muraqabah napa maqam musyahadah. Dan hati-hati ketika ada di YouTube atau di mana yang ada keterangan-keterangan tentang bagaimana cara seseorang itu mau menentukan di mana Allah letaknya, bagaimana Allah Ta'ala, itu pertanyaan yang kurang pas. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Abah atas pertanyaannya. Kembali, ayo kita menyembah kepada Allah dengan satu di antara dua versi, yaitu muraqabah ataupun musyahadah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mana dari sekian amal yang Anda lebih sukai? Istiqomah. Siapa tahu itu pintu kesuksesan Anda di akhirat. Ada orang senangane zikir. Kalau sudah zikir luar biasa. Monggo istiqomah. Ono wong senengane ngaji, alhamdulillah. Walaupun gak ono kopi, alhamdulillah. Monggo, itu Allah Ta'ala kirimkan itu amalan untuk Anda, maka dikejar terus.
Ada orang amalannya baca Quran. Makanya kalau kita lihat sabda-sabda Rasul itu kathah sekali ya. Amalan yang paling afdol, ada yang mengatakan hadis Rasul sholat di awal waktu. Nanti amalan yang paling afdol yaitu membaca Al-Quran. Ada amalan yang paling afdol yaitu membahagiakan orang, macam-macam. Yang paling afdol. Itu ulama ahli hadis kalau mensyarahi itu supaya enggak tabrakan. Jadi ditaruh sebagian amalan yang afdol. Sebagian amalan yang afdal, artinya hadis Rasul itu memberikan porsi kepada kita yang berbeda-beda. Hobi kita urusan ibadah, hobi urusan ibadah. Jadi ada hobi goesan, ada hobi senam, ada hobi ngopi. Ini kan ono hobi tahajud, hobi duha, hobi ngaji dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi semua amalan baik, mulia, afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah amalan yang wajib, wajib. Wahakadha nggih. Untuk di bulan Ramadan secara khusus nggih niku Pak, puasa dikondisikan, kemudian tarawih malamnya dikondisikan, kemudian doa-doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, kemudian infak, sedekah dan kathah amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Monggo. Mohon maaf Kiai kalau ada istilah-istilah yang saya sebutkan salah, mohon diluruskan. Kita ini mempunyai dua musuh besar. Yang pertama adalah setan, kemudian yang kedua adalah nafsu. Ibarat perang, seandainya kita memapping kekuatan lawan, itu perasaan saya setan itu lebih ringan daripada nafsu. Karena setan itu keluar masuk tubuh kita. Logika sederhananya, pada waktu dia keluar kita tutup pintunya sudah beres. Ini logika sederhana saya. Sedangkan nafsu ini musuh yang sangat-sangat berat untuk dikalahkan. Yang pertama tidak bisa kita usir. Ada kemungkinan yang paling pas adalah melemahkannya. Pertanyaan saya, bagaimana tip atau cara melemahkan kekuatan nafsu? Yang pertama. Yang kedua, seandainya itu berhasil, harapannya kita bisa merubah nafsu amarah bisu menuju lawamah dan kemudian ke mutmainnah. Kira-kira ciri-cirinya orang yang sudah masuk dalam nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah menjaga diri kita dari musuh-musuh yang zahir maupun musuh-musuh yang batin. Ya Allah, selamatkanlah amal kami ya Allah, dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari sifat riya. Ya Allah, jagalah diri kami, anak-anak kami semuanya ya Allah, dari syaitan, iblis dan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, cara untuk melemahkan nafsu diantaranya adalah berpuasa. Berpuasa. Jadi ngelesokake awak itu berarti menyumbat daripada lubang-lubang nafsu. Sampai di dalam keterangan bab nikah, hei anak muda, nikahlah kalau memang punya nafkah dohir, nafkah batin setelah selesai ngaji, maksudnya bahaya nak sampai mulai kali boyong nikah kabeh. Kalau tidak mampu maka berpuasalah, fa innahu lahu wijah, karena puasa itu bisa menahan hawa nafsu. Salah kalau ada orang dia ingin melemahkan nafsu dengan obat untuk mematikan syahwat. Ada kan? Itu hukumnya haram.
Karena kita dianjurkan untuk apa? Ibqa'un nasl. Ibqa'un nasl itu dianjurkan kalau bisa punya turunan. Ketika ada orang minum obat supaya syahwatnya mati total, itu hukumnya haram. Anjuran Islam melemahkan syahwat dengan cara berpuasa, dan itu dengan baru sehari 2 hari sudah terasa betul, no? Jadi pandangan ketika di siang Ramadan sudah wegah delok sing aneh-aneh kan apa? Lesu. Nggih, betul. Saya nggak saling ngobrol, akhirnya menang. Kenapa? Lesu. Ya, saya nggak saling muter, mulai terjaga. Kenapa? Karena lesu. Jadi puasa di antara trik dan teori yang paling efektif untuk melemahkan yang namanya syahwat. Tapi ingat, jangan diperkuat lagi dengan makannya double. Ya padha wae. Bener poso niku makane ping pindho, tapi koyo ping 4. Luwe. Makanya guru kami itu, Ramadan itu bukan bulan gorengan, apa? Ramadan itu bukan bulan makanan. Kadang-kadang orang salah menyikapi, masa di bulan Ramadan tambah enak mangane. Niki berarti no, bukan. Kalau siangnya puasa, maka ketika berbuka secukupnya. Kata santri, secukupnya beda-beda perutnya Ustaz. Secukupnya beda dengan perut. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kata anak santri biasa, sepertiganya kami beda dengan antum Ustaz. Wahakadha, niku puasa. Ya, maka ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kesempatan emas bagi kita. Selama jenengan niku bisa mematikan nafsu dengan cara berpuasa, selama berkualitas pula kedepannya untuk kita beribadah kepada Allah. Ada hadisnya, idza ja'al batnu syabi'atil jawarih wa idza syabi'atil batnu ja'atil jawarih. Kalau perut itu kosong, maka anggota tubuh ini merasa kenyang. Akhirnya apa? Kenyang. Nggak butuh hal-hal yang aneh. Kenyangnya mata maksudnya bisa memejamkan mata. Kenyangnya lisan akhirnya bisa menutup mulut. Itu kenyangnya. Tapi ketika perut ini dia kenyang, maka anggota tubuh akan haus, sehingga mudah untuk mata maksiat, mudah lisan untuk bermaksiat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Makanya puasa ada 3 level. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang khususul khusus. Jenengan sing pundi, Pak? Khususul khusus, masya Allah, amin Allahumma. Nah, sing umum, sing penting pokoknya gak mangan, gak minum poso, walaupun hibah, walaupun ngerasani orang, walaupun mulutnya buruk, itu umum. Dan nggak ada kesamaan antara manusia dengan hayawan. Manuk burung, nek wonge lali sehari, manuk poso. Ya, punya burung ingon-ingon di rumah, lupa. Ternyata nggak dikasih makan minum. Jadi manuk masya Allah, rekon poso aku poso, manuk poso. Berarti lah podo, Pak. Nah, ternyata ada tingkatan khusus. Bukan sekedar puasa untuk perut, tapi juga puasa untuk anggota tubuh. Ini trik yang paling efektif. Yang kedua, la ya'riful wali illal wali. Enggak ada yang tahu wali kecuali wali. Dalam dari ngertos bagaimana tandanya orang sampai kepada nafsul lawamah, karena masih belum merasa sampai ke situ, Pak. Saya senengane mangan, saya senengane ngombe. Ya, tapi itu adalah target kita semuanya, bahwa rangkaian nafsu itu diawali dengan amarah, kemudian naik namanya lawamah, kemudian naik namanya mutmainnah,
naik radiyah, naik mardiyah, naik kamilah. Monggo dicek sudah sampai mana nafsu kita. Sudah kamilah. Sudah kamilah apa? Paling ujung tuh kau Ustaz. Minta sama Allah mudah-mudahan itu untuk tani. Yang tahu ya pribadinya masing-masing. Karena itu terkait tentang urusan kepribadian masing-masing. Ya. Insya Allah dengan terus-menerusnya kita mujahadah. Dengan terus jamaah, ngaji, poso, Quran. Insya Allah kedepannya akan naik sampai kepada yang namanya nafsul kamilah. Sekedar contoh mau. Contoh. 2 menit kita tutup. Insya Allah ketemu hari nopo? Hari Senin. Tapi insya Allah tetap nanti wonten. Wonten ya Hanafi itu Kristen dengan ada kesempatan. Monggo daripada dari kolong monggo ten Masjid Al-Yaq wonten jadwal masjid yang kita kondisikan. Al-Imam sinten namine niku nek boten salah Malik bin Dinar napa Ibrahim bin Adham niku pernah beliau niku bekerja di salah satu kebun. Bukan miliknya, dia sebagai pekerja. Lalu ada orang lewat, Pak, ngicipi Pak. Ngicipi apa? Buaya Pak, ngicipi Pak. Siji Pak. Kata beliau, maaf, ini bukan milik saya. Saya cuma pekerja. Jadi saya nggak bisa memberikan Anda. Akeh Pak, si cindil Pak. Maaf, bukan ya, dikaprok Pak. Ndelok cara jenengan apa ya? Nek cara kita kula ya Mbak. Kandhani kok iki syariate gak oleh. Kok bangun malih. Ayo kei pola siji. Maaf, bukan milik saya. Kapur malih. Pak ping 3 ndelok sok. Ditinggalkan dari jauh. Sana ada orang, lu siapa berani nampar Ibrahim bin Adham? Apakah dia nggak tahu beliau wali min auliyaillah? Orangnya ini tahu nama tapi nggak tahu rupa. Setelah ditinggalkan, ketemu dengan si Fulan tadi yang kejauh, disamperin, hei Fulan, kamu tahu yang kamu tampar siapa? Siapa orang nggak jelas, medit jadi nama bakhil, satu dari sekian buah masa nggak dikasih. Kata orang tadi, itu yang kamu tampar adalah wali min auliyaillah, namanya Ibrahim bin Adham. Astaghfirullahaladzim, itu beliau. Balik Pak, sambil mengatakan, maafkan saya Kiai, maafkan saya nggak tahu. Nah, ini lihat nih, kata beliau, sebelum kamu menampar sudah saya maafkan. Sakit toh Pak kita? Ayo. Sebelum kamu menampar sudah saya maafkan. Mati maksudnya ya. Dicaci, dihina, disakiti, tapi tidak membalas apa-apa. Kenapa Imam seperti itu? Jawabannya, saya nggak merasa bangga saya masuk surga sebab saya tidak memaafkan kamu. Dan saya tidak merasa bangga kamu masuk neraka sebab aku tidak memaafkan kamu. Orang sama kan kadang-kadang merasa bangga, bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Loh, kalau bisa kita usaha memasukkan orang ke dalam surga, bukan memasukkan orang ke dalam neraka. Dari seperti ini cerita, kalau nafsunya tidak dididik nggak mungkin bisa. Urusan awak dhewe kula piyambak niku nek wayahe nyopir niku ana wong gebut ya ora entuk gregeten ya Pak. Nggih. Wah kata klaksone terlalu kenceng ya untuk napa? Gregeten. Ya, maka insyaallah waktu demi waktu, hari demi hari dengan ikhtiar kita semacam ini
dan kita bersimpuh dengan zat yang menciptakan nafsu, insya Allah Allah yang akan mengendalikan nafsu kita sambil ikhtiar zahir, batinnya kita pasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahu ta'ala a'lam. Asyhadu an la